بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد. الحمد لله. نلتقي في هذا المساء المبارك بالتوفيق والعون من الله تعالى في مجلسنا هذا في دراسة للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين به. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. آمين. الأمهات والأخوات، كنا في لقائنا الماضي أين وصلنا؟ هل تذكرتم؟ نحن في لقائنا الماضي ما زلنا في مقدمة مباحث الإعراب، أليس كذلك؟ Kita masih membahas ringkasan pembahasan i'rab. Iya, iya, Ibu sekalian. Nah, Ustaz, Belum selesai, Mas. Kemarin sampai di mana, Om? terakhir itu, Murajaah hmm, ism-ism yang mabni. Ya, itu ya. nah, Terakhir Ustaz, ya, bahwasanya ism mabni itu ada 10. Ada ad-dhamair, asmaul isyarah, الموصولة، أسماء الاستفهام، أسماء الشرط، العلم المختوم بواي، الأعداد المركبة، أسماء الأفعال، بعض الظروف المفردة، والظروف المركبة. Ini sudah kita bahas semuanya kabarnya kan ya Bu Iwan? nah, Ustaz, Allah menjamin. اليوم ندخل في المبحث الأول من مباحث الإعراب، وهو مبحث الأحكام الإعرابية. Hukum-hukum i'rab. Ini mudah insya Allah. Hukum-hukum i'rab. Hukum i'rab itu ada berapa? Apa saja hukum i'rab? Maksudnya ini kita kalau membahas hukum i'rab itu bukan wajib, haram, mubah, hmm, makruh, sunnah, bukan itu. Nah, hukum i'rab itu bukan itu. Hukum i'rab itu yang bagaimana? Kita sebutkan di sana di halaman ke-13, hukum i'rab itu ada 4. Sama ya, hukum syar'i itu ada 4 juga. Mas. Tapi hukum i'rab bukan hmm, tadi. Kalau hukum i'rab yang biasa kita sebut dengan ar-raf'u, an-nasbu, al-jarru, dan al-jazmu. Insya Allah ini tidak asing ya bagi kita semuanya. Ini kita sudah familiar dengan istilah-istilah ini ya kan Ibu. Oh iya, ar-raf'u atau kalau ar-raf'u ini hukumnya. Kalau misalkan kita sifati suatu kata ism atau fi'lun mudhari, maka kita katakan ism atau fi'lun mudhari tersebut marfu'. Ma alamatul raf'i. Alamatul raf'i nanti kita bahas untuk tanda i'rab nanti insya Allah di pembahasan berikutnya. Di sini hukum i'rab saja. Ah, dan an-nasbu. An-nasbu itu hukumnya. Tapi kalau kita ingin mensifati suatu ism atau fi'il mudhari, maka kita katakan ism dan fi'il mudhari tersebut mansub. Gitu ya, Bu ya. Kemudian al-jarru. Al-jarru itu adalah hukum i'rab. Kalau kita ingin mensifati suatu ism, maka kita katakan ism tersebut majrur. Kemudian al-jazmu. Al-jazmu itu istilah untuk hukumnya, hukum i'rabnya. Tapi kalau kita ingin mensifati suatu fi'lun mudhari, maka kita katakan fi'lun mudhari tersebut majzum. Gitu ya, Bu ya. Kalau rafa dan nasab ini berlaku untuk semua baik ism maupun fi'lun mudhari. Namun al-jar ini khas lil asma. Ini hanya khusus berlaku untuk ism saja. Adapun al-jazmu khasun lil af'al al-mudhari'ah. Sedangkan hukum jazm itu hanya berlaku pada fi'lul mudhari. Insyaallah tidak bingung Ibu ya? Subhanallah nah, jami. Ustaz, Jayid. Kemudian di sana juga ada penegasan al-hukmul i'rabi la yadkhulu fil mabniyat. Di awal-awal
kita sudah bahas pengelompokan kata dalam kaitannya al-i'rab wal bina. Ya kan Ibu ya? Pengelompokan kata. Ada kelompok kata al-mabniyat, ada tiga al-mabniyat yang semuanya mabni. Dan kelompok yang kedua yang aglabuha mu'rabah wa ba'duha mabniyah, yang mayoritasnya mu'rab dan ada sebagian yang mabni. Al-mabniyat itu apa saja Mas kalian? Mabniyat ya Al-mabniyat har yang kelompok harfun kata al-mabniyat apa saja? Nah, harf, harfun kemudian apa lagi? eh aduh, eh, ya apa namanya fiil madi gitu ya Ustaz? Sahih. Harf, fi'lun madin, ada satu lagi. Kan Fiil al-mabniyat amar, tiga. fiil Fi'il amar, amr. Sahih. Tiga itu. Itu harf, fi'lun madin, dan fi'il amr. Yaitu kita sebutnya al-mabniyat. Karena semuanya dari ketiga itu, dari semua bentuk variannya itu mabni semuanya. Fi'lun madin mau fi'lun madin apapun itu mabni. Harf mau harf apapun itu mabni. Fi'il amr mau fi'il amr apapun domirnya itu mabni. Tidak ada pengecualian sama sekali. Itu al-mabniyat. Berbeda dengan ism. Ism itu mayoritasnya mu'rab, namun ada sebagian yang mabni, ada 10 yang mabni. Kemudian fi'il dan mudhari juga mayoritasnya mu'rab, mabni hanya dalam dua kondisi saja. Uh, Kalau harf, fi'il madin dan fi'il amr semuanya mabni. Dan perlakuan i'rabnya berbeda. Perlakuan i'rabnya berbeda. Maksudnya apa? Kita saat membahas hukum i'rab di sini. Kita sekarang membahas hukum i'rab. Hukum i'rab itu hanya berlaku pada ism dan fi'lun mudhari'. Makanya di bawah di sini ada keterangan tambahan, maksudnya ada tanbih, penegasan. Al-hukmul i'rabi la yadkhulu fil mabniyat. Hukum i'rab itu tidak berlaku pada al-mabniyat, baik haruf fi'lun madin maupun fi'il amr. Hukum i'rab yang empat ini, rafa, nasab, jar, dan jazm, tidak berlaku sama sekali pada al-mabniyat, baik harus fi'lun madin maupun fi'il amr. Makanya saat kita mengi'rab al-mabniyat, baik harf fi'lun madin maupun fi'il amr, selalu kita katakan mabniyun la mahalla lahu minal i'rab. Mabni dan tidak mempunyai kedudukan i'rab. Gitu ya, Bapak ya? Nah, Ustaz. Faqanallahu jami'an. Jadi hukum i'rab itu hanya berlaku pada apa? fiil mudhari dan tadi apa? Isim. Isim Isim, mu'rab. Eh, isim dan fi'il mudhari. oh, isim dan oh gitu. Hanya berlaku pada dua itu saja. Isim Hukum dan fiil i'rab mudhari. itu hanya berlaku pada isim dan fi'il mudhari. Nah, ini pengelompokan kata yang kedua kan, Mas? Sedangkan Nah, Ustaz. pengelompokan yang pertama kan, itu al-mabniyat. Al-mabniyat tidak berlaku hukum i'rab. Haruf tidak berlaku hukum i'rab. Fi'il madin tidak berlaku hukum i'rab. Fi'il amr tidak berlaku hukum i'rab. Saat kita i'rab selalu kita katakan la mahalla lahu min al-i'rab. Hal min soal? Ada pertanyaan? Kayak Muhammad? Ada pertanyaan Muhammad? Sama Ustaz. Sama Ustaz. وفقنا الله جميعا نستمر إلى الصفحة بعد الأحكام الإعرابية التي تدخل الأسماء المعربة والمبنية. Hukum-hukum i'rab yang berlaku pada ism, baik ism mu'rab maupun ism mabni. Jadi, sekalian, kalau tadi al-mabniyat yang tiga tadi, haruf, fi'lun madhi, dan fi'l amr itu tidak berlaku hukum i'rab padanya sama sekali. Ism dan fi'lun mudhari, semua ism dan semua fi'lun mudhari itu berlaku hukum i'rab pada keduanya. Baik ism mu'rab maupun ism mabni. Baik fi'lun mudhari mu'rab maupun fi'lun mudhari mabni. Jadi, ism kalau mabni, fi'lun mudhari kalau mabni, berbeda dengan al-mabniyat. Berbeda dengan al-mabniyat. Makanya pengelompokan katanya dibedakan. Gitu ya, Bu ya? Ini tidak maksud saya, Mas. Ustaz. Ya, Ustaz.
Gak bingung ya, insya Allah. Jadi ism kalau mabni dan fi'il mudhari kalau mabni tetap dihukumi hukum i'rab. I'rabnya i'rab mahallin. Nah, yang biasa kita sebut fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin seperti itu. I'rabnya i'rab mahal. Berbeda dengan harf fi'il madhi dan fi'il amr itu la mahalla lahu min al-i'rab, tidak mempunyai kedudukannya. Baik. Kalau ism bagaimana? Apa saja hukum i'rab yang berlaku pada ism, baik ism mabni maupun ism mu'rab. Kembali. Baik ism mu'rab maupun ism mabni. Baik. Ism mu'rab maupun ism mabni atau al-asma al-mu'rabah wal asma al-mabniyah yadkhuluha ar-raf'u wan nasbu wal jar. Hukum yang berlaku pada ism yaitu hanya tiga, baik itu ism mu'rab maupun ism mabni. Hukum yang berlaku pada ism itu hanya tiga. Dari empat hukum i'rab tadi yang berlaku pada ism itu hanya tiga, yaitu ar-raf'u, an-nasbu, dan al-jarhu. Nah, ini insya Allah ibu-ibu sekalian sudah paham, sudah nggak bingung kan ibu ya? Ism itu hukum i'rabnya hanya tiga, rafa, nasab, dan jar. Jadi tidak mungkin suatu ism kita katakan majzum, nggak mungkin. Itu kan ibu ya? Paham, Ustaz. Halo? Jadi. Amsilah, contoh di sana. المثال الأول خالد يجهز الطعام للضيوف. Ini contoh yang pertama semuanya mu'rab, isim mu'rab semuanya. Khalidun. Ini isim isim kan Ibu? Isim marfu'. Hmm. Ya tuh ya. Tanda rafa'nya dhammah Ya, karena dia sebagai Oh, mubtada. Karena dia sebagai mubtada. Kalau di i'rab di sini mubtada'un marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Yujahizu ini fi'il mudhari. Nanti di halaman setelahnya nanti kita bahas untuk fi'il mudhari insyaallah. At-ta'ama, at-ta'ama di sini eh maf'ulun Arab bih. juga. Ini sebagai maf'ul maf'ulun bihi. Maf'ulun maf'ulun bihi bihi. itu bagaimana? Mansub, ya kan Ibu ya? Nah, Ya, Maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi fathah. ah, Kemudian ini itu harf, harf. Ini Arabnya harf lam halalah min al-i'rab. Kita bahas nanti insyaallah di akhir kita bahas. Ad-duyufi. Ad-duyufi ini bagaimana? majrur, isim majrur. Majrur, sahih. Ismun majrur. Wa Majrur. alamatu jarrihi kasrah. Berarti di Kasrah. sana ada tiga contoh ism mu'rab yang ketiga-tiganya itu berlaku tiga hukum i'rab. Masa Khalidun itu marfu, at'ama itu mansub, dan liduyufi ad-duyufi itu majrur. Ya kan Ibu ya? Nah, Nah, jadi Hmm. nah, Ustaz. itu hanya berlaku pada ism itu tiga hukum i'rab. Kemudian al-misal asani, contoh yang kedua, di sana ada contoh-contoh ism yang mabni. Meskipun mabni tetap berlaku hukum i'rab. Di sana, hadza yukrimu sibawaihi billadhi yuhibbuhu. Hadza, Ibu. orang yukrimu sibawaihi, menghormati, menghargai sibawai billadhi yuhibbuhu, sesuai dengan apa yang disukai sibawai. Kita kemana? Hadza merupakan ism. Ya, saya. Ism apa? Nah, mustad, isim isyarah. Isyarah. Isim Ism isyarah itu mu'rab atau mabni? Mabni. mabni. Termasuk yang kita bahas di pertemuan terakhir kemarin. Ada 10 macam ism yang mabani. Nah, yang kedua adalah ism isyarah ya atau ya. Nah, Nah, ism isyarah. Ism isyarah itu mabani, tapi tetap berlaku hukum i'rab. Nah, ini ism isyarah mabniun ala sukun fi mahalli raf'in dalam keadaan rafa'. Nah, kita i'rabnya seperti itu. Fi mahalli raf'in ini mahal mubtada ini. sebagai mubtada. Jadi ism kalau mabani maka kita i'rab menggunakan i'rab mahalli. Kita katakan fi mahalli raf'in. Yukrim ini fi'il mudhari. Kemudian sibawaihi. Sibawaihi ini juga ism mabni. Kenapa kok mabni? Karena al-alam al-makhtum biwaih. Ya kan Ibu? Dua. Ya, nah, mustad. Nama orang yang diakhiri wai. Ini ism mabni. Naam. Tapi secara i'rab dia kedudukannya sebagai apa, Umar? Si bawaihi saya yukrimu
Sibawaihi. Sibawaihi ini sebagai fa'il Oh, atau sebagai maf'ulun bihi atau sebagai mudhaf ilaih? Mudhaf. maaf ulun bir. Sahih maf'ulun bihi. Hadza mubtada wa yukrimu itu fi'lun mudhari Fi'il. Heeh. sibawaihi. Sibawaihi ini maf'ulun bihi yang dihormati, dihargai. Sibawaihi maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mabniun 'ala kasri fi mahalli nasbin Iya dalam mahalin keadaan muslim. nasab. Oh, naam, naam, naam. Fi mahalli nasbin dalam keadaan nasab. Meskipun mabniun 'ala kasri. Asallallahu aja. Bi itu harful jar. Harfun jar. Kemudian alladzi itu isim bukan? Isim. Mausul. Nah, isim apa? Isim mausul. Mausul. Kata sambung, isim mausul. Alladzi. Isim mausul itu mu'rab atau mabni? Mabni. Mabni. Naam, sahih. Di sini alladzi adalah isim mausul mabniun 'ala sukun. Kemudian bisa dihukum i'rab. Naam. Fi mahalli jarrin Mahal dalam keadaan jabrin. jar. Enam. Lihat jarbi karena huruf jarbi sebelum. Hmm. Jadi isim mausul mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin. Tetap berlaku hukum i'rab. Yuhibbu itu fi'il mudhari dan setelahnya masih ada isim lagi yaitu dhamir hu. Hmm. Dhamir Hmm. itu juga termasuk salah satu dari al-asma al-mabniyah, isim yang mabni, isim mabniyah sebuah. Salah satunya dhamir. Yang paling pertama kita bahas kemarin dhamir. Naam, hu itu adalah dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhamm fi mahalli Nasib. nasbin maf'ulun bihi. Bihi. Gitu ya, Bu, ya. Jadi Nam. kalau kita perhatikan di sana ada beberapa isim mabni. Hada dalam keadaan fi mahali raf'in, dalam keadaan rafa, sibawai fi mahali nasbin, alladhi fi mahali jarrin, hu fi mahali nasbin. Ism meskipun mabni tetap berlaku hukum i'rab padanya, tetap dihukumi i'rab. Namun i'rabnya menggunakan i'rab mahalli, kita katakan fi mahali raf'in, fi mahali nasbin, fi mahali jarrin. Gitu ya, Bu, ya. Ada Ahmad? Bingung tidak? Kalau isem mu'rab langsung kita sifati dengan hukum-hukum i'rab. Kalau isem mu'rab langsung tadi kayak kharidun itu marfu atau ama mansub, lid duyufi ad-duyufi itu majrur. Tapi kalau isem mabni menggunakan i'rab mahalli, kita katakan hadza fi mahalli raf'in, sibawai fi mahalli nasbin, alladhi fi mahalli jarrin, hu fi mahalli nasb. Hal min soal? Ada pertanyaan Wahid? Nama Ustaz. Insya Allah nggak bingung Ibu ya? Mudah insya Allah. Buat ibu-ibu nggak ada yang susah, insya Allah. Masya Ahlan wa sahlan, baik kan nampaknya baru baru gabung. Jadi Assalamualaikum. pokoknya kalau isim itu tetap ada i'rabnya Ustaz ya, walaupun dia mabni, walaupun dia mu'rab Nah, gitu ya tetap Ustaz. dihukumi dengan hukum i'rab. Tetap dihukumi dengan hukum i'rab. Baik mu'rab maupun mabani. Hanya saja kalau mabani, i'rabnya i'rab mahalli. Kita katakan fi mahalli seperti itu. Berbeda dengan al-mabniyah tadi, harf fi'il mabni fi'il amr, gitu. Tidak berlaku hukum i'rab. La mahalla lahu minal i'rab. Subhanallah. Soal akhir, la yujad. إن كان لا يوجد نستمر إلى صفحة بعدها الصفحة الخامسة عشر. شكرا الله جميعا. الأحكام الإعرابية التي تدخل الأفعال المضارعة المعربة والمبنية. Hukum-hukum i'rab yang berlaku pada fi'lun mudhari'. Baik fi'lun mudhari' yang mu'rab maupun fi'lun mudhari' yang mabni. Itu Ibu ya. Kan tadi hukum i'rab itu hanya berlaku pada ism dan fi'lun mudhari'. Tadi ism sudah kita bahas, hukum i'rab yang berlaku pada ism. Sekarang hukum i'rab yang berlaku pada fi'lun mudhari'. Apa saja hukum i'rab yang berlaku pada fi'lun mudhari'? Al-af'al al-mudhari'ah al-mu'rabah wal mabniyah yadkhuluha ar-raf'u wan nasbu wal jazmu. Rafa'
nasab, dan jazm. Tiga hukum i'rab ini yang berlaku pada fi'il mudhari. Kalau kita perhatikan bedanya apa dengan hukum i'rab pada ism? Rafa sama-sama berlaku pada ism dan fi'il mudhari. Nasab juga sama-sama berlaku pada ism dan fi'il mudhari. Apa bedanya? Yang ketiga, di sana kalau ism itu hanya berlaku jar, jar itu hanya berlaku pada ism, Hmm. sedangkan jar tidak Dan berlaku pada fi'lun mudhari. Adapun jazm, jazm itu hanya berlaku pada fi'lun mudhari dan tidak berlaku pada ism. Begitu kan Ibu ya? Bingung tidak? Nah, Ustaz. sama Ustaz. Pertanyaannya bingung tidak? Nah, Belum Ustaz, belum. Bingung Ustaz. alim alam silah. Contoh sekarang di sana juga ada dua contoh jumlah. Yang pertama ada fi'lun mudhari yang mu'rab, dan yang kedua ada fi'lun mudhari yang mabni. Kita lihat satu persatu. Nangdur wahidan fa wahidan. Al-jumlah al-ula ajtahidu walam uhmil walan uhmila. Di sana ada tiga fi'lun mudhari. Ajtahidu itu fi'il mudhari. Yang pertama, uhmil itu fi'il mudhari yang kedua, dan uhmila itu fi'il mudhari yang ketiga. Ya kan Ibu ya? Kalau kita perhatikan masing-masing atau kita insya Allah tidak bingung artinya Ibu ya. Ajtahidu, saya akan bersungguh-sungguh. Walam uhmil, dan saya tidak pernah menyepelekan selama ini. Walam uhmila, dan tidak akan pernah menyepelekan. Ajtahidu ini fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Ya atau ya? Nah, Ustaz. Kemudian uhmil. Uhmil ini bagaimana i'rabnya? Fi'lun mudhari'un majzum wa alamatu jazmihi as-sukun. Majzum bi lam. Majzum karena lam sebelumnya. Lam Hmm. itu harfu jazmin. Maka uhmil itu fi'lun mudhari'un majzum wa alamatu jazmihi as-sukun. Sedangkan fi'lun yang ketiga uhmila, karena sebelumnya ada lan, lan merupakan harfu nasbin wa nafyin, maka uhmila itu adalah fi'lun mudhari'un mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Ya kan Ibu ya? Berarti tiga fi'lun yang ada di sana semuanya mu'rab dan berlaku tiga hukum i'rab. Yang pertama ajtahidu itu marfu', uhmil majzum, uhmila mansub. Insyaallah tidak bingung Ibu ya? Mudah ini insyaallah. Untuk yang pertama. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Tafadhal. لا يوجد في سؤال. Lama Ustaz. وفقنا الله جميعا. ندخل إلى المثال الثاني. Contoh yang kedua. Ustaz, Naam, tafadhali. ini kalau kayak gini, fiil, bacanya gimana Ustaz? Ya kan tadi kita baca. Maksudnya dia ini Mana berarti ini maksudnya? nggak ada, fi- cuman ada fiil dan fa'il doang gitu ya Ustaz? Iya, kan memang nggak semua fi'il membutuhkan maf'ulun bihi. Hmm. Berarti ini, tapi dia tetap kalimat sempurna ini ya Ustaz. Iya, kalimat sempurna. Jumlah fi'liyah itu kan Ya minimal ada jumlah. fi'il dan Hmm. fa'il. Hmm. Nggak harus ada maf'ulun bihi. Kalau memang seperti di dalam bahasa kita Hmm. itu ada kata kerja transitif dan Hmm. intransitif. Ada Hmm. yang membutuhkan objek, ada yang tidak membutuhkan objek. Di dalam bahasa Arab juga ada fi'lun lazim atau muta'addin dulu, ada fi'lun muta'addin yang membutuhkan maf'ulun bihi, ada fi'lun lazim yang tidak membutuhkan maf'ulun bihi. Dan biasanya sama biasanya.
Kalau di dalam bahasa kita tidak butuh objek, di dalam bahasa Arab juga tidak butuh maf'ulun bihi. Biasanya gitu sama. Apa nama aja? Nah, Ustaz. Bahkan masya yamshi. Dalam bahasa kita berjalan. Berjalan itu butuh objek nggak? Enggak. Enggak butuh objek. Maka masya yamshi di dalam bahasa Arab juga nggak butuh objek, nggak butuh maf'ulun bihi juga. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Tapi memang pada dasarnya jumlah fi'liyah itu minimal fi'lun dan fa'il. Tidak harus disebutkan maf'ulun bihi. Nah, Ustaz. Berikutnya, berikutnya. Al-jumlah asaniyah. At-talibatu yajtahidna walam yuhmilna walan yuhmilna. Kalau kita perhatikan di sana ada tiga fi'lun mudhari' yang ketiga-tiganya mabni. Mabni karena apa? Mabni karena bersambung dengan nun niswah, yaitu yajtahidna, yuhmilna, dan yuhmilna. Yang ketiga juga sama, kedua dan ketiga bentuknya sama persis. Wafaqanallah jami'. At-talibatu, para siswi atau Isu. santriwati misalkan ya. Hmm. Mereka semuanya bersungguh-sungguh dan tidak pernah Dan meremehkan dan tidak akan pernah meremehkan. itu. Maka di sana at-talibatu itu mau mubtada, kemudian yajtahidna. Bagaimana i'rabnya? Fi'lun mudhari'un mabniyun ala sukun. Mabni kenapa? Litisalihi binun an-niswah. Karena bersambung dengan nun niswah. Jadi yajtahidna itu fi'lun mudhari'un mabniyun ala sukun. Terus berlaku hukum i'rab tidak? Kita hukumi dengan hukum i'rab tidak? Naam. Fi mahalli raf'in. Dalam keadaan rafa. Karena tidak ada yang mempengaruhi, tidak ada faktor i'rab yang mempengaruhi sebelumnya. Maka dia tetap fi mahalli raf'in, dalam keadaan rafa. Hanya saja tidak bisa kita katakan marfu seperti yang di contoh pertama, ajtahidu. Ajtahidu karena dia mu'rab, bisa kita katakan marfu. Tapi kalau di sini yajtahidna karena dia mabni, maka kita katakan fi mahalli raf'in. Gitu ya, Bu ya? Halo? Fi Nah, mahal itu iya. ya Bu. Nggak ada pengaruhnya, maksudnya nggak ada huruf-hurufnya. Tapi dia nggak punya kedudukan. Tapi belum ngomong masalah kedudukan ya Ustadz. Baru i'rabnya Ah, doang. ya itu tadi fi'lun mudhari kan? Dia sebagai Iya. fi'lun mudhari. Enggak Oh, kan Nanti maksudnya kan bukan. at-thalibat Iya. mubtada Iya kan tadi Ustaz. kan ada ya. ah, Ini bukan khobarnya ya. sahih. Khobarnya Iya. apa? Khobarnya jumlah fi'liyah, tidak hanya fi'lun Oh, saja, tapi disertai dengan fa'ilnya. Nanya itu kan fa'il. Nun niswah itu dhamir muttasil sebagai fa'il. Baru jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in Khobaru mutab. khabarul Khobaru. mubtada. Sahih. oh gitu. Astagfirullah. Itu susah. Itu tuh udah susah. Enggak. Enggak ada yang susah kata Jadi, Ustaz. semoga Allah selalu memberikan kemudahan. Amin. Tolibat. Tolibat. Tapi kita fokus pada fi'lun mudhari'nya dulu saja. Nah, Ustadz. Coba. Kemudian fi'lun yang kedua, yuhmilna. Ini juga bersambung dengan nunun niswah. Maka mabni Nah, juga meskipun ada lam sebelumnya. Lam itu merupakan harfu jazmin. Berarti nah, yuhmilna itu fi'lun mudhari'un mabniyun ala sukun fi pun mahalli jazmin. fi mahali jazmin. Nah, karena ada lam sebelumnya. Nah, Ustadz. Meskipun tidak ada bedanya mau namanya mabni, mabni itu tidak ada bedanya bentuknya baik saat rofa nasab maupun jazm. Tapi karena kita bisa memperhatikan faktor-faktor sebelumnya. Nah, Apakah ada Ustadz. faktor i'rab atau tidak? Kalau faktor i'rab sebelumnya adalah harfu jazmin, maka fi'lun mudhari setelahnya fi mahalli jazm. Demikian juga dengan fi'lun yang terakhir, lan yuhmilna.
Nah, diawali lan karena lan merupakan harfu nasbin, maka fi'lun mudhari setelahnya yuhmilna itu fi'lun mudhari'un mabniun ala sukun fi mahalli nasbin bilan. Nasbin. Mm-mm. Ilan. Oh gitu. Nama Ustaz. Wafaqqanallahu jami'an. Jadi fi'lun mudhari baik yang mu'rab maupun yang mabni tetap berlaku hukum i'rab. Ya, hukum i'rabnya yang berlaku pada fi'lun mudhari ada rafa, nasab dan jazm. Gitu ya Bu ya. Jadi berbeda dengan al-mabniyat tadi yang kita sebutkan di awal. Al-mabniyat yang tiga, harf, fi'lun madin, dan fi'l amr, itu sama sekali tidak berlaku hukum i'rab pada ketiganya. Selalu saat mengi'rab kita katakan la mahalla lahu atau la mahalla laha minal i'rab. Tidak mempunyai kedudukan i'rab. Kalau ism dan fi'lun mudhari selalu berlaku hukum i'rab pada keduanya, ism maupun fi'lun mudhari. Nah, Baik Ustaz. baik isem dan fi'lun mudhari tersebut mu'rab maupun mabni. Semuanya bisa dihukumi dengan hukum i'rab. Bedanya kalau mu'rab bisa langsung kita sifati marfu, mansub atau misalkan kalau ism majrur, kalau fi'lun mudhari majzum. Nah, tapi kalau misalkan mabni, Maaf. ism mabni kita katakan fi mahalli raf'in, Mahal. fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin. Kalau fi'lun mudhari mabni kita katakan fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin atau fi mahalli jazmin. Gitu ya Bu ya. Oh, ya. Sama ya Ustaz. Di Hal min isim soal. juga finali ya Ustaz. Nah, sama. Hal min Finali. soal. Lama Ustaz. Jadi i'rab mahalli itu yang kita pelajari saat ini. I'rab mahalli itu berlaku pada isem Isim mabni dan dan mudhari. fi'il Oh, mudhari mabni. Gitu ya Bu ya. nah, Wadih Wahad. Ustaz. Sebenarnya Iya. ada juga yang lain yang menggunakan i'rab mahalli seperti sempat kita singgung sekilas barusan, yaitu jumlah. I'rabnya jumlah itu i'rab mahalli juga seperti tadi yajtahidna itu fi'lun dan fa'il. Ini jumlah fi'aliyah. Jumlah fi'aliyah fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Hmm. Itu jumlah juga berlaku i'rab mahalli. Satu lagi yang menggunakan i'rab mahalli yaitu syibhul jumlah. Misal seperti jar majrur. Contoh dalam jumlah misal Khalidun fil masjidi. Khalid mubtada, kemudian fil masjidi fi itu harful jar. Kemudian al masjidi ism majrur, ya kan Ibu ya? Al jar wal majrur itu merupakan syibhul jumlah fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Jadi yang menggunakan i'rab mahalli itu ada tiga. Ism dan fi'lun mudhari mabni, kemudian jumlah dan syibhul jumlah. Kurang lebih seperti itu. Itu yang menggunakan i'rab mahalli. Hal min soal Muhammad? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Jumlah dan sibukul jumlah. Nah, sahih. Jumlah dan sibukul jumlah. Maksudnya jumlah apa Ustaz? Jumlah Ya, jumlah, jumlah baik jumlah dan ismiyah maupun sibukul jumlah fi'liyah. jumlah fi'liyah. Baik jumlah ismiyah maupun fi'liyah. Oh gitu. Jumlah ismiyah maupun fi'liyah. Jadi gini, terkadang kita menemukan ada jumlah di dalam jumlah, ya atau ya? Nah, jumlah Ah, fi'liyah. jumlah di dalam jumlah itu biasanya ada kedudukan i'rab. Contohnya aja Ustaz. Biasanya kalau pakai contoh lebih enak. Ya itu tadi. Contoh yang ini tadi. At-talibatu yajtahidna. At-talibatu yajtahidna. Ini kan awalnya jumlah ismiyah. At-talibatu itu ism sebagai mubtada. Ya atau ya? Terus tiba-tiba setelahnya ada jumlah lagi. Yajtahidna itu jumlah fi'liyah. Ya atau ya? Nah, nah, Ini Ustaz. yajtahidna itu kan jumlah di dalam jumlah. Nah, Ah, sibukul. jumlah di dalam jumlah ini biasanya mempunyai kedudukan. Yajtahidna ini sebagai khobar. Yajtahidna ini sebagai khobar dari mubtada atau libat.
Eh, ulang ya Ustadz. Kan tadi dibilangnya yang mahali itu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Ya, yang penting jumlah. Jumlah kan hanya ada dua itu Iya. aja. Berarti maksudnya ini semuanya di atas juga kan jumlah fi'liyah. Jumlah saya Saya katakan masih tadi belum jumlah di belum. dalam jumlah. Nah, oh ini yang ketiga ini berarti kan tadi isim fiil fiil mudhore sama jumlah di dalam jumlah gitu. Yang ketiga maksudnya. Iya, ya, ya apalah. Jumlah yang Apa tuh? biasanya eh ya ini tadi seperti yajtahidna itu kan jumlah. Eh, Tapi kan itu jumlah itu kan bukan berdiri sendiri, tapi dia di dalam jumlah dia sebagai khobar dari nah, Ustaz. Maksudnya yang aqwalibat. ketiga, maksudnya poin yang ketiga ini jumlah di dalam jumlah ya Ustadz dan sibhul jumlah gitu ya Ustadz. Naam. Terakhir syibhul jumlah. Nah, Ustadz. Soal Tapi kalau akhar, misalkan Afan Ustadz, jadi kalau pas si atau libatu itu nggak akan fi mahali ya Ustadz. Tapi dia pasti punya atau libatu kan dia isim. Tapi isim eh, is apa namanya isim dia pertamanya diomongnya apa tuh? Atau libatu isim marfu marfu walamatu pelan-pelan. rofihi Maksudnya doma. pelan-pelan. Nah, Tunggu dulu. Maksudnya apa Mbak Hani Ustaz? mau mengi'rab. Iya, kalau dia berarti Kita belum sampai bukannya pembahasan kita belum sampai pembahasan cara mengi'rab. oh Apa nah saja yang Ustaz. harus disebutkan saat mengi'rab. Nanti insya Allah di akhir-akhir kita akan Oh, maksud aku membuka gini, materi ngebedain cara apa sih mengi'rab. yang ketiga, yang tadi poin ketiganya gitu loh Ustaz. Dia Hmm. kan juga kalimat gitu. Ya kan semua kalimat sih, nggak ada Ah. yang nggak Iya, kalimat. maksudnya gini, kalau si yajtahidna, dia kan berarti nanti dia pakai fi mahali kan Ustaz. Iya, tunggu Nah, dulu. Ya stahidna, kita Arab satu persatu dulu. Dia ada fi'lun mudhari dan fa'il. Fi'lun dan fa'il. Tapi fi'lun dan fa'il ini kan di dalam jumlah yang lain. Dia tidak berdiri sendiri. Ya atau ya? nah, Maka dia punya kedudukan di situ sebagai khobar. Fi'lun dan fa'il di situ jumlah fi'liyah di situ sebagai khobar dari at-talibat. Tadi kan dicari-cari kan. Oh, lalu khobarnya mana? At-talibat mubtada. Lalu khobarnya mana? Ya khobarnya berupa jumlah. nah, Jadi khobar itu kan bisa berupa jumlah memang. Ya kan Ibu ya? nah, Aku namanya. Bisa isim mufrad, bisa satu isim saja, bisa jumlah, bisa syibhul jumlah. Itu khobar. Gimana? gimana? Yang iskal gimana? Eh, nah, Ustaz. Masih atau libat Enggak, lagi. Atau libat itu kan apa? Jumlah utamanya, bukan jumlah di dalam jumlah. Atau libat itu jumlah utama. jumlah utama. Berarti dia nggak akan fi mahali ya Ustadz. Dia punya punya i'rabnya. Ya, semuanya punya ya. Tapi maksudnya nggak pakai fi mahali gitu loh Ustadz. Kan tadi kan yang dibahas yang kita bahas itu kan masalah fi mahali. Fi Hmm. mahali itu Ya, ada itu tiga tadi. kan. Ya, itu tadi. Ya, Yang lima hari tiga itu tadi. Ism mabni. Ya, atau libat itu ism mabni bukan? eh, Bukan kan ya? bu, Kemudian bukan. fi'il mudhari mabni bukan? Bukan juga. Bukan. Kemudian Eh, bukan. satu rangkaian Bukan. jumlah bukan? Atau libat itu satu rangkaian jumlah bukan? Bukan. Bukan. Satu kata saja. Kemudian Hmm. syibhul jumlah bukan? Bukan juga. Ya berarti nggak pakai i'rab mahali. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Masih bingung. Halo? Nah Ustadz. Tadi nge-lag Gimana? ya. Apa handphone saya yang nge-lag? Gak tahu. Ini salah orang. Nah Ustadz, maaf Ustadz. Gimana? Masih ada yang bingung? Insya Allah Ustadz.
Lastamir Ustaz. Pertanyaannya masih ada yang bingung? Insya Allah. Terima aja Ustaz. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah paham, insya Allah. Ha? Insya Allah paham Ustaz. Insya Allah. Oh, nampaknya Bu Yanti sudah mau naik pesawat. Ya Allah ya Fadl. Tafadhali Bu Yanti. Assalamualaikum. Mbak Eka nampaknya juga sudah. Mungkin ini juga sudah mau maghrib beberapa menit ke depan di tempat saya. Oh, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Untuk pembahasan berikutnya di sana ada alamatul i'rab baru. Ini dibahas tanda i'rab. Nah, Insya Allah Ustaz. kita bahas di pertemuan akan datang. Semoga Allah memberikan kemudahan. Nah, Ada Ustaz. soal kamu ada pertanyaan sebelum kita tutup, Om Ahad? Lama Ustaz. Sama? Mungkin ada Oh sana boleh nggak Ustaz? Aku bertanya di yang lain Ustaz. Boleh nggak Ustaz? bertanya apa Mbak? Yang terkait yang tadi Ustaz ngomong istihoroh gitu. Apa semuanya? Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi maupun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita, atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba yang soleh dan saleh dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak turun kita termasuk hamba yang soleh dan saleh. Amin. Dan semoga terlahir dari mereka generasi umat. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak turun kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Amin. Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semua husnul khatimah. Semoga Amin. Allah melimpahkan keberkahan kepada kita semuanya di sisa bulan Rajab ini dan juga di bulan Sya'ban, dan semoga Allah memberikan taufik, pertolongan dan kemudahan kepada kita semua agar kita bisa sampai di bulan Ramadan dan kita bisa Amin. beribadah di dalam dan Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في غزة. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم وواحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهدين وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جريحهم وأطعم جياعهم واسق عطاشهم وارحم أراملهم ويتاماهم. اللهم كن لهم معونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهدي وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن عاونهم من الكفار والمنافقين يا قوي يا متين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Jazakallah khairan. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz.
Bayu.